Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 522 Pencipta Bencana Alam. Pada saat itu juga, puluhan ribu anggota dinasti Jiang mengamati dengan mata terangkat, memperhatikan pemandangan di langit. Mereka semua tercengang. Mata mereka terbelalak, lidah mereka terkatup, dan di wajah mereka semua, berbagai ekspresi tercengang terlihat jelas. Chu Feng kenal pria yang mengerikan itu. Apa hubungan mereka berdua? Melihat penampilan pria itu, dia tampak takut pada Chu Feng. Apakah pria itu sudah mencapai titik kegilaan, atau memang ada beberapa hal yang tersembunyi dari pandangan? Orang-orang terus membayangkan berbagai macam keadaan, tetapi apapun dugaan mereka, mereka tidak dapat memastikan hubungan mereka. Jadi, mereka hanya dapat menatap kedua orang di udara karena di sana, mungkin mereka akan memperoleh jawaban yang mereka inginkan. Maafkan aku tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak memasuki wilayahmu, aku seharusnya tidak mengganggu kedamaianmu. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi, tolong biarkan aku hidup. Tidak peduli apa yang kau inginkan, aku akan setuju. Pria paruh baya dengan kekuatan mengerikan itu berlutut di udara dan terus-menerus bersujud kepada Chu Feng. Kadang-kadang, dia diam-diam melirik Chu Feng, tetapi setiap kali, setelah melihat Chu Feng, ekspresinya akan menjadi lebih menakutkan dan bahkan tubuhnya akan mulai gemetar. Melihat itu, Chu Feng sangat terkejut. Karena dia bukan orang bodoh, menghubungkannya dengan hal-hal yang dikatakan Chu Yuan kepadanya tentang pria ini, dan melihat kembali penampilannya saat ini, Chu Feng sudah menebak intinya. Pria itu seharusnya bukan anggota keluarganya. Dia seharusnya melakukan kesalahan atau menyinggung seseorang. Dan orang itu memiliki kekuatan untuk membunuh orang itu dan memiliki semangat untuk membuatnya takut, tetapi dia tidak membunuhnya. Dia seharusnya memberinya kesempatan untuk terus hidup, dan kesempatan itu adalah sebuah misi. Untuk melindungi Chu Feng. Adapun siapa orang itu, dalam hati Chu Feng saat ini, tentu saja dia punya ide. Jika tebakannya benar, maka orang itu pasti ayahnya. Karena, ketika orang itu melihat penampilan Chu Feng dan menjadi sangat takut, itu berarti bukan Chu Feng yang dia takuti, tetapi seseorang yang tampak mirip dengan Chu Feng. Dan orang yang tampak mirip dengan Chu Feng itu pastilah ayah kandung Chu Feng. Namun saat ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Yang paling ingin dilakukannya adalah meraih kelemahan pria yang menakutkan itu. Ia harus mengendalikannya. Apakah kamu ingat tugas yang kuberikan padamu? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya. Misi. Mendengar kata-kata itu, pria itu awalnya terkejut, lalu segera mengangguk dan berkata, aku ingat. Kau ingin aku melindungi seorang anak. Siapa nama anak itu? Tanya Chu Feng dengan cermat. Disebut apa? Disebut. Ekspresi pria itu berkilauan dan dia sedikit gugup, tetapi setelah berpikir sejenak, raut wajahnya akhirnya seperti menyingkirkan awan di langit, berubah dari panik menjadi gembira, dan berkata, disebut Chu Feng. Kamu mengatakan bahwa anak ini harus dipanggil Chu Feng, dan tidak boleh dipanggil dengan nama lain. Lalu, apakah kamu selalu melindungi anak ini? Chu Feng terus bertanya dengan cermat. Aku, mendengar kata-kata itu, pria itu benar-benar panik. Ketakutan yang tak tertandingi langsung muncul di wajahnya yang berubah menjadi kegembiraan. Dia dengan cepat bersujud kepada Chu Feng sekali lagi dan memohon, kasihanilah. Berani sekali kau tidak patuh pada tugas yang diberikan ayahku. Apa kau tidak takut dia akan marah dan membunuhmu? Teriak Chu Feng dingin. Dia sangat mendominasi, seolah-olah pria mengerikan di depan matanya itu benar-benar pelayannya sendiri. Ayah, kamu. Mendengar kata-kata itu, ketakutan di wajah pria itu sedikit mereda, tetapi tatapannya ke arah Chu Feng masih penuh ketakutan. Aku Chu Feng, orang yang harus kau lindungi. Tapi kau benar-benar tidak bertanggung jawab. Kau tidak hanya tidak menepati janjimu dengan tetap berada di sisiku dan melindungiku, kau bahkan membantu musuhku untuk menyerangku. Chu Feng berteriak dengan keras. Musuh? Di mana? Aku akan membunuhnya. Mendengar kata musuh, dua gumpalan api langsung muncul lagi di mata pria paruh baya itu. Niat membunuh yang mengerikan dari sebelumnya muncul kembali, tetapi kali ini, itu jelas tidak diarahkan pada Chu Feng dan yang lainnya. Bawa aku ke depan. Aku akan membawamu untuk membantai mereka. Kata Chu Feng dengan nada memerintah. Sesuai keinginanmu. Dan atas kata-kata Chu Feng, pria menakutkan itu tidak hanya tidak menentang sedikitpun, sebaliknya, dia sangat menghormatinya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tekad. Lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di dahinya. Kemudian, dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti Chu Feng, dan setelah menyelimuti Chu Feng, cahaya keemasan itu berubah untuk sementara waktu, dan benar-benar menjadi kursi emas. Kursi itu sangat rapuh. Bahkan ada gambar naga dan burung phoenix yang terukir di atasnya, dan gambar-gambar itu sangat indah. Yang terpenting adalah cahaya keemasannya memancarkan perasaan tidak dapat dihancurkan. Itu adalah formasi roh. Spiritualis dunia jubah emas. Chu Feng mendesah kaget.
Dia hanya tahu bahwa kekuatan tempur pria itu mengerikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang spiritualis dunia, dan bahkan spiritualis dunia jubah emas. Mampu dengan santai memadatkan kursi yang rapuh itu dengan kekuatan pembentukan roh, dapat dilihat seberapa kuat dia menguasai kemampuan itu. Terlebih lagi, dia bahkan melakukannya dalam keadaan kacau. Jika pikirannya jernih, Chu Feng benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya dia saat itu. Dengarkan perintahku, pergilah ke selatan. Namun, mendesah karena terkejut adalah mendesah karena terkejut. Chu Feng masih harus bersikap seolah-olah dia adalah tuannya. Dia duduk di kursi emas yang berkilauan dan menunjuk ke arah tempat para leluhur dinasti Ji dan yang lainnya pergi. Sesuai keinginanmu. Setelah Chu Feng memberi perintah, pria itu tidak menunda lagi. Sambil berbicara, dia berbalik, dan seperti cahaya, terbang menuju cakrawala selatan. Cepat sekali. Pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur, karena saat ini ia terbang cepat melewati sekelilingnya. Ia harus fokus pada segala sesuatu yang kabur melewatinya untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di depannya, untuk menentukan arah. Pada saat yang sama, di selatan dinasti Jiang, leluhur tua dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu memimpin pasukan dari dua klan dan terbang di udara. Setelah beberapa saat terbang, mereka telah melewati beberapa dataran, beberapa hutan, dan beberapa pegunungan. Itu hampir bagus. Sambil menganalisis jarak yang ditempuhnya, leluhur tua dinasti Ji itu tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan keras, "Berhenti." Dan atas perintahnya, orang-orang dari kedua klan itu pun menghentikan gerakannya secara bergantian dan berhenti di tengah udara. Apa senjata rahasia itu? Bahkan kita perlu melarikan diri sejauh ini. Leluhur tua dinasti Liu bertanya dengan bingung. Dia benar-benar ingin tahu apa sebenarnya senjata rahasia itu. Senjata ini tidak sederhana. Kamu pasti sudah mendengar tentang bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di benua Han Pagi, kan? Leluhur tua dinasti Ji bertanya sambil tersenyum. Maksudmu api besar yang turun dari langit dan menutupi banyak pegunungan. Ketika menyinggung hal itu, tatapan leluhur tua dinasti Liu langsung berubah, dan ekspresinya menjadi aneh. Itu karena dia tahu banyak tentang masalah itu. Dia tahu bahwa di benua Han Pagi, yang diperintah oleh dinasti Ji, ada 3 sekte kuat yang ditempatkan di pegunungan terluasnya. Namun, baru-baru ini, kebakaran besar yang tidak biasa tiba-tiba muncul di pegunungan yang luas itu. Semua orang dari 3 sekte tewas. Yang terpenting adalah api besar itu tidak membakar habis pepohonan di hutan. Sebab, bagi para kultivator yang kuat, api biasa akan sangat sulit melukai mereka. Namun, api besar itu tidak hanya membunuh semua makhluk hidup di pegunungan, tetapi juga masih menyala hingga saat ini. Daerah itu sudah menjadi daerah terlarang, dan tidak seorang pun bisa masuk karena mereka yang mendekati api, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, akan meleleh sepenuhnya. Jadi, kebakaran besar yang mengerikan itu dianggap sebagai bencana alam. Dan melihat ekspresi aneh leluhur tua dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji tersenyum puas, dan berkata, senjata rahasiaku adalah pencipta bencana alam itu.